Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Herenisa Deviansyah, absen 17. Kami dari kelas 9B dan kelompok 1 akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Selamat menyaksikan. Nama saya Yunidas Putri dari kelas 9B, absen 9. Perkenalkan, nama saya Adinda Yulia Priani dari kelas 9B, absen 01. Dari kelas 9B, absen 33. Nama saya Naura Rifda Mutakin, absen 25. Sekian perkenalannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang DPR. Yang kita ketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, umumnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Fungsi DPR. Pertama-tama, kita akan membahas tentang DPR mempunyai 3 fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. 2. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas dan wewenang DPR. Yang kedua, kita akan bahas tentang tugas dan wewenang DPR. 1. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu menyusun program legislasi nasional atau Prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU atau yang tidak diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Yang kedua, terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN atau yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang ketiga, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat, tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi. 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain memilih anggota BPK dan memperhatikan pertimbangan DPD. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Hak-hak DPR. Selanjutnya, yang ketiga, kami akan membahas tentang DPR mempunyai 4 hak yaitu 1. Hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak angket. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dari luar pengadilan
karena pernyataan, pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR. Dan yang keempat adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Syarat menjadi DPR. Yang keempat, kami akan membahas syarat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat yang kedua adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri. Syarat yang ketiga adalah tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Syarat yang keempat adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Dan seperti syarat-syarat yang lainnya adalah telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang, bertempat tinggal di Indonesia, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintah negara Republik Indonesia. Anggota DPR. Selanjutnya, kami akan membahas tentang anggota DPR. Anggota DPR diketuai oleh Puan Maharani atau PDIP, yang diwakili oleh 4 wakil, yaitu wakil pertama adalah Aziz Syamsuddin atau Golkar, wakil kedua adalah Sufmi Dasko Ahmad atau Gerindra, wakil ketiga adalah Rashmad Gobel atau Nasdem, wakil keempat adalah Muhammad Iskandar atau PHB. Dasar hukum DPR. Selanjutnya yang keenam, kami akan membahas dasar hukum DPR berupa Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, Pasal 22 ayat 2 UUD 1945, Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, Pasal 22D ayat 3 UUD 1945, Pasal 22E ayat 2 UUD 1945, Pasal 24B ayat 3 UUD 1945, Pasal 24A ayat 3 UUD 1945, Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 11 ayat 2 UUD 1945. Hubungan DPR dengan lembaga lain. Dan untuk yang terakhir, kami akan membahas tentang hubungan DPR dengan lembaga yang lain. Kali ini, kami akan membahas hubungan antara DPR dan MPR diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. B. UUD 1945 Pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B Ayat 1 yang berbunyi, Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. D. UUD 1945 Pasal 7B Ayat 6 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.